Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cici Olaha. Setelah beberapa hari yang lalu kita membahas mengenai bagaimana mencari hadis melalui software Maktabah Syamilah. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencari biografi rawi gitu ya. Yang pertama, kita bisa langsung klik yang ini, klik kitab, kemudian kita misalnya mau cari langsung dari kitab apa gitu ya, misalnya Bukhari. Sebentar, nah misalnya ini kita mau mencari rawi yang ini, Umar bin Khattab, maka kita bisa langsung saja kita garisin, kemudian kita klik yang ini, klik icon ini yang tulisannya itu tarjamah biografi gitu, kita langsung klik, kemudian di sini akan muncul langsung Umar bin Khattab, yang mana yang tadi nama rawi ini kita sudah digarisi gitu ya pada hadis yang tadi. Kemudian ini kan Umar bin Khattab, sedangkan yang kita maksud itu kan Umar bin Khattab sahabat Rasulullah ya, karena tadi Umar bin Khattab itu meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah gitu. Maka berarti kita misalnya mau cari nama awalnya, jadi Umar bin Khattab itu harus nama yang pertama, harus di sini ya, bukan ini gitu, bukan di tengah atau di akhir gitu. Maka kita bisa klik yang ini, nama pertama, atau misalnya kita harus nama Umar bin Khattab ini harus benar-benar sesuai gitu, harus ada Umar bin Khattab, maka kita bisa ini klik yang mutabik, kemudian langsung kita klik icon teropong tersebut. Kemudian di sini muncul beberapa nama Umar bin Khattab. Ini ada Umar bin Khattab bin Zakaria Ar-Rabisi. Sedangkan yang kita maksud tadi itu yang sahabat Rasulullah gitu ya. Kalau ini kan tabaqat ke-9. Nah, gimana caranya? Maka di sini ini yang di bawah ini merupakan rawi-rawi, biografi rawi dengan nama Umar bin Khattab gitu. Kemudian bisa kita langsung klik aja yang ini ke bawahnya misalnya, kan itu bukan ya. Nah, di sini ditemukan ada Umar bin Khattab bin Nufail ibn Abdul Aziz ibn Siyah ibn Abdullah dan seterusnya. Nah, ini merupakan tabaqat 1 sahabat, yang mana ini berarti biografi Umar bin Khattab yang kita cari, yang meriwayatkan hadis tentang niat tadi gitu. Nah, ini di sini disebutkan beliau itu merupakan tabaqat pertama, yaitu sahabat, kemudian wafat pada tahun 23 Hijriah di Madinah, kemudian yang meriwayatkan hadis dari beliau yaitu semuanya gitu ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian ini kan ringkasannya gitu ya, ringkasan biografinya dari kitab Ruwatut Tahdibin. Nah, kalau misalnya kita mau cari bagaimana sih penilaian para ulama terhadap Umar bin Khattab ini gitu, kan di sini ada ya, di sini di ringkasan ada, tapi cuman ada 2. Jadi kita pengen secara rincinya itu seperti apa. Maka kita langsung bisa klik yang ini. Yang ini Jarah Ta'dil, kita klik. Nah, maka di sini terdapat beberapa penilaian para ulama mengenai Umar bin Khattab ini gitu. Seperti di sini dari Al-Mizi fi Tahdhibul Kamal disebutkan gitu ya. Al-Mizi dalam Tahdhibul Kamal bagaimana Umar bin Khattab ini gitu. Seperti ini disebutkan wa ashhur gitu. Kemudian jadi di sini Jarah tadi ini merupakan penilaian para ulama mengenai
baik dan buruknya perawi hadis tersebut gitu. Jadi di sini ada ya, teman-teman nanti bisa baca penilaiannya seperti apa begitu. Kemudian yang ini ada syuyuh. Nah, ini syuyuh, kita coba klik syuyuh. Syuyuh ini jama dari kata syekh, itu guru-guru gitu ya. Nah, dalam Tahdzibul Kamal disebutkan bahwa Umar bin Khattab ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kemudian dari Abi ibn Ka'ab, dan dari Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kemudian ini juga ada guru, ada murid. Bentar ya. Kemudian ada murid, kita bisa klik murid. Maka di sini disebutkan siapa saja sih orang yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab tersebut gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab ada banyak ya, tuh banyak yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab. Salah satunya yaitu Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf gitu. Kemudian kan tadi ini tuh cara tadi penulisannya langsung kita cari dari hadis, kemudian kita di blog, kemudian langsung klik yang terjemah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa langsung aja tulis di sini di kolom ini siapa yang mau kita cari gitu. Misalnya kita mau cari siapa ya? Misalnya kita mau cari Salim ibn Abi Umayyah. Kemudian kita klik ini sudah ya, awal Islam, atau misalnya kita nggak apa-apa lah yang mirip-mirip gitu. Misalnya berarti kita hilangkan dari cantengan yang mutadid ini gitu. Kemudian kita langsung cari dan tidak ditemukan berarti ini tuh dalam penulisannya ada yang salah sepertinya. Coba kita cari lagi. Tidak ditemukan. Mungkin ada yang salah dalam penulisannya. Coba kita cari lagi. Ibn Umayyah. Kenapa yang nggak bisa? Coba kita cari yang Salim aja, namanya Salim. Nah, ini ada Salim. Tapi tadi kenapa ya gak bisa? Salim. Oh, tadi pakai alif ya, salah. Jadi kalau misalkan dalam penulisannya kita ada yang salah, maka nggak akan terdeteksi gitu. Jadi emang harus benar, kayak nggak boleh ada yang kurang satu huruf. Kan tadi aku nulisnya Salim Ibn gitu ya, pakai alif, harusnya langsung bin gitu. Kita tuh harus benar-benar harus benar gitu nulisnya, nggak boleh ada yang salah atau yang nanti nggak akan kebaca. Nah, akhirnya tuh kan bisa ya, Salim bin Abi Umayyah. Kita coba cari, ini kan Salim bin Abi Umayyahnya di tengah gitu ya, sedangkan yang kita cari itu emang namanya Salim. Berarti kita coba klik yang awal isi ya, nama pertamanya kita klik, kemudian nah ini benar, ini ada Salim bin Abi Umayyah yang namanya itu Salimnya itu di awal gitu ya, berarti namanya itu memang Salim. Nah, ini itu merupakan ringkasan dari kitab ini.
Riwayat Tahdzibin, berarti dari kitab Tahdzibul Kamal dan kitab apa. Kemudian misalnya selain dari Riwayat Tahdzibin, misalnya kita mau cari dari kitab Syarul A'lam An-Nubala. Di sini juga bisa. Ini kitab Syarul A'lam disebutkan ini misalnya Salim Ibn Abi Umayyah itu Salim Abu Nadar Ibn Abi Umayyah Al-Madani seperti apa. Kemudian ini ada ini ada gurunya. Kemudian rawa anhu, berarti kalau rawa anhu itu murid yang meriwayatkan darinya. Kalau misalkan rawaan itu berarti guru. Kalau misalkan tulisnya rawa anhu berarti itu murid dari Salim Ibn Abi Umayyah. Nah, di sini disebutkan murid-muridnya, kemudian juga ini berapa beliau meriwayatkan hadis disebutkan. Kemudian juga ada penilaiannya. Ini penilaiannya solih sikot gitu ya. Abu Hatim mengatakan bahwa Salim Ibn Abi Umayyah ini sikot, seperti itu. Kemudian coba kita cari dari kitab yang ke bawahnya lagi ya. Di sini ini dari kitab Muwasi'ah Aqwal Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rijal Hadis. Nah, di sini juga disebutkan, cuman kalau dari kitab ini ringkas ya. Gitu. Nah, sama kayak gini. Ini dari kitab Tarikh Damaskus Ibnu Asakir. Ini disebutkan juga mengenai biografi dari Salim Ibn Abi Umayyah atau Abu Nadar ini gitu. Jadi cukup banyak juga ya kitab-kitab mengenai biografi para perawi hadis seperti itu. Mungkin untuk video kali ini, pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.